Karena video ini cukup panjang, langsung saja kita menyimak pandangan pertama dari Kiai Haji Idrus Romli, Nahdlatul Ulama. Pertanyaannya, apakah hal ini benar? Arwah orang tua yang meninggal atau arwah orang-orang beriman yang telah meninggal itu pulang ke rumah anaknya pada malam Jumat dan hari Jumat. Ini masalah ini keterangan saya jumpai dalam kitab Ar-Rasailul Khamsuh, karangan seorang ulama dari Madinah Al-Munawwarah, Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddits Syekh Muhammad Abid As-Sindi Al-Ansari. Di sini tertulis As-Sanadi, tapi ini As-Sindi ya, karena beliau asalnya dari India atau Pakistan. Di sana ada daerah namanya Sindi. Nah, Syekh Muhammad Abid As-Sindi ini lahir tahun 1190 Hijriah perkiraan dan wafat tahun 1257 Hijriah. Jadi sudah hampir 200 tahun yang lalu beliau wafatnya. Beliau Ra'isu Ulama'il Madinah Al-Munawwarah fi asri. Beliau adalah pemimpin para ulama Madinah Al-Munawwarah pada masanya. Nah, di dalam kitab Ar-Rasailul Khamsuh ini, yang merupakan himpunan dari beberapa risalah beliau, ada keterangan dari beliau, at-tasadduq wal it'am 'anil mayyit wa ityanu arwahil mu'minin ila buyutihim. Bersedekah dan memberi makan atau bersedekah makan untuk keluarga yang meninggal, serta datangnya arwah orang-orang beriman ke rumah mereka. Nah, apakah ini betul? Apakah ini diprotes atau salah ya tradisi masyarakat kita yang bersedekah pada hari Kamis sore untuk keluarga yang meninggal dan ada keyakinan arwah orang beriman pulang ke rumahnya? Kata beliau, qulna la sabila ila ingkari dzalik. Tidak ada jalan memprotes atau mengingkari itu. Mengapa? Faqad rawal Ghazali fi Ihya'il Ulum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Al-Ghazali meriwayatkan dalam Ihya'ul Ulum bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, arwahul mu'minin ya'tuna kulla lailatil jum'ah wa yaumiha fayaqumuna bi fana'i buyutihim thumma yunadi kullu wahidin minhum bi shautin hazin. Arwah orang-orang beriman datang setiap malam Jumat dan hari Jumat, lalu mereka berdiri di halaman rumah mereka, lalu mereka masing-masing menyeru dengan suara yang sedih, ya ahli, hai keluargaku, wa ya auladi, hai anak-anakku, wa ya akribai, wahai kerabatku, rahimakumullahu ta'ala, semoga Allah mengasihi kalian, ya'tifu alaina bi shadaqatin aw du'a, kasihani kami dengan bersedekah untuk kami atau dengan mendoakan kami, wadhkuruna wa la tansawna warhamuna fi ghurbatina, ingat kami, jangan lupakan kami, dan kasihani kami dalam keterasingan kami. Yunadi kullu wahidin minhum baqiyan hazinan hatta yakhtubal khatib yaumal jum'ah, masing-masing dari mereka menyeru, memanggil seraya menangis dan bersedih hingga khatib menyampaikan khutbah pada hari Jumat. Ini kutipan dari Syekh Muhammad Abid As-Sindi, katanya dari kitab Ihya Ulumuddin. Wa fi Jawahiril Qulub anil Maswabih, dalam kitab Jawahirul Qulub anil Maswabih, dari kitab Maswabih, anna ruhal mayyit ta'ti ila darihi lailatal jum'ah fa yanzuru hal yutasaddaqu li ajli, bahwa roh orang mati datang ke rumahnya, rumah keluarganya pada malam Jumat, lalu dia melihat apakah di situ ada sedekah untuk dia, pahalanya untuk si mati itu. Aw hal yuzkaru bi khairin, atau dia diingat dengan baik, maksudnya didoakan, dibacakan Quran. Fa yakunu hunaka ila sabah thumma yansaribu khaiban idza lam yadhkuru bi syai'. Ia ada di situ sampai pagi, lalu dia pergi dengan kecewa kalau keluarganya tidak mengingatnya dengan sesuatu kebaikan apapun. Kemudian ini Syekh Abid juga menukil dari Wafid Dusturil Qudat anna arwahal mu'minin ya'tuna fi kulli lailati jum'atin fayaqumuna bi fana'i buyutihim thumma yunadi kullu wahidin minhum, sama dengan tadi. Dalam kitab Dusturul Qudat, kitab ini termasuk fikih mazhab Hanafi, karangan Imam Sadr bin Rashid bin Sadr At-Tibrizi, orang Tibriz, orang Iran, bahwa arwah orang-orang beriman itu datang setiap malam Jumat, lalu berdiri di halaman rumah mereka, lalu masing-masing menyeru, memanggil keluarganya dengan suara yang sedih, minta didoakan, disedekahkan.
Kemudian juga wa fi Kanzil Ibad an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalam Kanzul Ibad ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza kana yaumu jum'atin aw yaumu aidin aw yaumu asyura aw lailatan nisfi min sya'ban ya'tuna arwahul amwat wa yaqumuna ala abwabi buyutihim fayaqulun hal min ahadin yadhkuru ghurbatana ya man sakantum buyutana. Apabila hari Jumat atau hari raya atau hari Asyura atau malam nisfu Sya'ban, arwah orang-orang mati itu datang dan berdiri di pintu rumah-rumah mereka. Lalu arwah itu berkata, hal min ahadin yadhkuru ghurbatana, apakah ada seseorang yang mengingat keterasingan kami? Ya man sakantum buyutana, hai orang-orang yang tinggal di rumah kami. Wa ya man aqamtum fi awsa'i qusurina, wahai orang yang tinggal di gedung-gedung atau istana kami. Wa nahnu fi dhiqi kuburina, kami dalam kesempitan alam kubur kami. Wa ya man nakahtum nisa'ana, wahai orang-orang yang telah menikahi istri-istri kami. Hal ma yatafakkaru fi ghurbatina wa faqrina wa kunna matwiyatan wa kuntum mansyura, apakah ada yang memikirkan keterasingan kami dan kefakiran kami, artinya sangat butuh. Kami ini sekarang dibungkus sedangkan kalian masih bebas kemana-mana. Nah, ini kutipan dari kitab-kitab para ulama, dan keterangan ini seperti diterangkan ya, hadis tadi yang dari Ibnu Abbas itu juga dikutip oleh Imam Al-Ghazali katanya dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Kemudian Syekh Ahmad bin Ajibah dalam Syajaratul Yaqin fima yata'allaq bi kauni rabbil alamin. Kemudian di fatwanya Syekh Al-Allamah Al-Kabir Al-Makhdum Muhammad Hashim As-Sindi Al-Hanafi. Nah, ini kutipan itu, dan ini kutipan-kutipan tersebut memang bisa diperkuat dengan hadis-hadis lain ya. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dalam Syu'abul Iman ya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith. Tidaklah seorang mati di alam kubur kecuali seperti orang yang mau tenggelam, yang meminta-minta tolong. Orang mau tenggelam, mau karam, minta-minta tolong. Yantawiru da'watan talhaquhu min ibnin aw ummin. Mayit itu selalu menunggu-nunggu doa yang datang kepadanya dari anaknya atau ibunya. Dalam satu riwayat dari ayahnya atau ibunya. Au akhin atau saudara, au ibnin atau anaknya, au shadiqin atau kawannya. Fa idza lahiqathu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Apabila doa itu datang kepadanya, maka doa itu lebih ia senangi daripada seandainya dikasih hadiah dunia dan seisinya. Wa innallaha ta'ala la yudkhilu ala ahlil kubur min du'ai ahlil ardi amsalal jibal. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memasukkan pada ahli kubur dari doa orang-orang yang masih hidup di bumi, anugerah Allah itu seperti gunung-gunung yang besar begitu. Wa inna hadiyatal ahya ilal amwat al istighfaru lahum. Dan sesungguhnya hadiah orang hidup pada orang mati itu memohonkan ampunan kepada Allah bagi mereka. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, juga Ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus. Nah, ini artinya apa? Orang yang meninggal dunia itu memang menunggu-nunggu kiriman doa dan sedekah dari keluarga atau kawan yang masih hidup. Kemudian juga memang orang yang meninggal dunia itu, orang mukmin yang telah meninggal dunia, oleh Allah diberitahu tentang amal keluarganya, baik keluarga yang dekat maupun keluarga yang jauh. Dikatakan di dalam hadis-hadis ya, hadisnya sahih, riwayat Ibnu Katsir dalam riwayat Abu Ya'la dalam musnadnya dan lain-lain, dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sabda Rasulullah SAW, inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwat. Sesungguhnya amal perbuatan kamu diperlihatkan pada kerabat jauh kamu dan kerabat dekat kamu yang telah meninggal. In ra'aw khairan istabsyaru. Kalau mereka melihat perbuatan kamu itu baik, mereka merasa senang. Wa in ra'aw ghaira dzalik qalu. Kalau mereka melihat perbuatan kamu tidak baik, mereka mendoakan kalian, bersedih dan berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan keluargaku, keluarga kami ini, saudara-saudara kami ini, sebelum engkau berikan hidayah petunjuk kepadanya agar husnul khatimah, sebagaimana engkau berikan petunjuk kepada kami. Dari hadis ini, keluarga yang meninggal dunia, yang meninggalnya beriman, itu memang mengetahui perbuatan keluarganya yang masih hidup. Ini hadis yang menguatkan
apa yang disampaikan di dalam kitab Ar-Rasailul Khamsu karangan Syekh Muhammad Abid As-Sindi Al-Ansari, bahwa keluarga yang meninggal dunia itu datang ke rumahnya pada malam Jumat dan hari Jumat. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita akan menyimak pandangan dari Buya Yahya. Renungan, wahai saudaraku, adik-adikku, mungkin anak-anakku yang terima kasih. Dan begitulah Anda boleh mencari, dan saya senang sehingga saya harus membuat catatan kecil semacam ini, kan gara-gara adik-adik kita ini yang mengatakan harus ilmiah. Sekarang ilmiah. Buah ta'amul ialah la yasihul qaul, tetap pada kesimpulan tidak dibenarkan perkataan bi'audil arwah, kembalinya roh ila buyuti ahliya, ke rumah keluarganya, kulla Jumatin, setiap malam Jumat. Dan ingat, wa nisbatu hadzal qaul ila Imam Romli, menisbatkan omongan ini kepada Imam Romli, aidan ini ghairu sahih, enggak dibenarkan. Coba telah lacak tadi, sudah malam Jumat pulang, enggak ada Imam Romli mengatakan begitu. Bal hadza naw' min anwa'il iftira' min tadlis, ini termasuk tadlis. Imam Nawawi, Imam Romli mengatakan sahih bagian atas, dibawa ke bawah, seolah di bawah juga sahih. Yang sahih yang atas tadi, di bawah masih kil kali kemudian. Lalu kita mencampur seolah sahih semuanya, itu tadlis, bertentangan dengan cara berpikir ilmiah. Tadlis itu berbohong, memalsu, berdusta alal imami kadziban, berdusta atas Imam Ramli rahimahullah taala. Wallahu alam. Kemudian ada lagi didatangkan satu riwayat yang panjang sekali, tidak akan saya baca. Hadis qala Rasulullah, katanya kalau Rasulullah, inna arwahal mu'minina, rohnya orang-orang beriman, ya'tuna kulla Jumatin, setiap malam Jumat datang ila sama'i dunya, ke langit dunia, fayaquluna, kemudian dia berkata, bi khidai durihim, di lurus di rumahnya, bi buyutihim, di rumah mereka, fayunadi, kemudian menyeru roh-roh tersebut, kullu wahidin, fayunadi kullu wahidin minhum, setiap roh-roh itu menyeru bisautin hazinin, dengan suara yang sendu, ya ahli ya waladi. Ini hadis panjang banget, dan ini disebutkan oleh para imam. Terus Imam Syekh Bakar Sato dalam Anatul Talibina, Imam Bujarimi dalam Hasyiahnya Alal Khatib menyebutkan kisah ini. Bahkan Ibu Jari mengatakan, disebutkan dalam kitab Al-Jami'ul Kabir dan seterusnya, dan disebutkan dalam banyak kitab. Baik, bagaimana dengan riwayat ini? Coba. Awalan, riwayat yang panjang tadi disebutkan juga dalam kritiknya kepada kami, dihadirkan hadis ini. Kami jawab, awalan, labudda minat ta'aqqub min sihhatil hadis. Kalau ini urusan hadis, apalagi bicara tentang roh gaib, harus Anda tanya kepada imam. Tidak harus Anda mentasih, Anda bukan bagian saya, bukan bagian mentasih hadis. Tanyakan hadisnya disebutkan di mana. Wa nasabal ba'd, sebagian menisbatkan ini ilal Jami'il Kabir. Katanya ini hadis ada di Jami'il Kabir. Anda naskah Jami'il Kabir ada. Kami tidak menemukan di naskah kami. Mungkin Anda punya naskah yang ada. Naskah kami tidak ada di Jami'il Kabir. Hadis ini enggak ada di Jami'il Kabir. Mungkin naskah kami ada bolong atau kurang, namanya ketikan orang. Kalau Anda tunjukkan kalau ada di Jami'il Kabir atau di kitab-kitab yang lainnya. Fal nata'akkad, hal benar. Kita membuktikan lagi, dicek lagi, hal yujadu hadal hadis fi Jami'il Kabir, apakah ada Jami' Kabirnya Suyuti, atau fi ghairihi, atau yang lain. Kalaupun ada kitab lain, tunjukkan di kitab mana kira-kira. Min kutubil ahadits, dari kutub-kutub hadis. Fa illam yujad, jika tidak ada, dan ini kami sampai derajat ini, kami tidak menemukan. Itu tentu bisa jadi kelemahan kami. Di yang katanya Jami'ul Kabir, enggak ada Jami'ul Kabir. Kalaupun seandainya ada di Jami'ul Kabir atau di kutub-kutub hadis, bila kita baca. Kalau seandainya tidak ada di Jami'ul Kabir, di kitab hadis enggak ada, ya enggak perlu dibincangkan lagi. Karena tidak ada, kenapa dibahas? Baik, anggap saja di Jami'ul Kabir ada, baru kita cek kesahihannya bagaimana. Bukan kita mentasih, tanya ulama. Kita punya orang-orang besar, punya Amirul Mukminin Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Akan tapi ingat, kalau memang ini tidak ada, fala yasihul ihbi ba'da idin, kami sampaikan. Kalau kita tidak menemukan di sumber-sumber tadi, di kitab-kitab hadis yang sudah mudah mencarinya di hari ini, bertanya ulama pun gampang, fala yasihu ba'da idin, setelah itu enggak boleh lagi al-ihtijaju bihi. Tidak boleh kita jadikan hujah li amrin ghaibiyyin, li amrin minal umuri, dalam segala urusan, la siyama fil umuril ghaibiyatil i'tiqadiyyati, apalagi urusan masalah-masalah i'tiqad yang gaib. Wa in wujida, kami sampaikan, kalau ternyata ada, wa in wujida fi kutubil ahadits, kalau seandainya ada dalam kitab-kitab hadis, fal narji ila kalamil muhadditsin, hendaknya kita kembali kepada omongan para muhadditsin an hadzal hadis, tentang hadis ini. Hal anal hadis, apakah hadis ini salihun lil ihtijaj? Ini kalau ada, kalau nggak ada jangan dibahas. Kalau seandainya ada, kita tanyakan kepada para muhadditsin. Kita bisa tanya, dicek di kitab-kitab mereka, apakah hadis ini bisa salihun lil ihtijaj bihi, boleh dijadikan hujjah aw la. Wa dhahir, kembali kita masalah dhahir, annal hadis la yakunu salihan lil ihtijaj bihi, dan hadis tidak layak untuk dijadikan hujjah karena tidak ada. Dan ulama-ulama hadis tidak mengomentari tentang hadis tersebut. Kemudian setelah itu, in sahhal hadisu, baik, kalau seandainya hadis itu benar, coba Anda cermati riwayatnya. Kalau seandainya hadis benar, laisa bihi dzikru audil arwah ila dur, di situ enggak disebutkan roh kembali ke rumah. Walakin fihi, akan tapi disebutkan di dalam hadis tersebut, kalau seandainya hadis sahih, ini ilmiah. Kalau seandainya hadis sahih, di situ tidak disebutkan roh kembali ke rumah. Lakin akan tapi fihi, di dalamnya dzikru ityani al-arwahi
Di situ disebutkan roh-roh pada datang kulla Jum'atin, setiap malam Jumat, ila sama'id dunya, ke langit dunia, langit satu, langit terendah. Fayakifuna, kemudian mereka berdiri bi khidai turihim, bukan depan rumah, di langit lurus ke rumahnya. Khidai kan di sama, bukan turun ke bumi, bukan datang ke rumah-rumah. Makanya kadang ini tidak datang ke rumah tapi khidai. Jadi khidai itu di hadapan, langit di sana, di sini rumahnya gitu. Gambarnya seperti itu. Ini kalau seandainya hadis sahih. Yakifuna, kemudian berdiri menghadap bi khidai turihim, di hadapan rumahnya, wa buyutihim, durihim kampung, tur itu kampung, wa buyutihim rumahnya. Wa yunadi kullu wahidin, setiap satu orang mengadu, ya ahli, ya kada, ya kada, ya kada. Nah, tidak bukan kembali setiap malam Jumat ke rumah, enggak ada, di langit. Kembali kepada kisah keluar dari si jin atau turun dari Illiyin ke langit, atau nanti ke kubur seperti dikatakan tadi, ke kubur bukan ke rumah. Yang ketiga, poin yang ketiga, annal insan, seorang itu idza mata, kalau meninggal dunia, alal iman, semoga Anda ahli iman semuanya. Saudaraku dan kami doakan ahli iman. Wal maghfirati, dan diampuni oleh Allah, asya fil barzahi, dalam barzah hidup, fi amanin wa ni'matin, aman, nikmat, la khauf alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa duka, seperti disebutkan dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, yang mengatakan Tuhannya Allah, iman, istiqamah, tatanazzal alaihimul malaikatu, malaikat turun, alla takhafu wa la tahzanu, waktu dicabut nyawanya, jangan takut, jangan gelisah, jangan susah, wabsiru bi jannati allati kuntum tu'adun, beri kabar gembira surga yang telah disiapkan untukmu. Kemudian lihat cerita tentang pertanyaan malaikat mungkar nakir, hadis sahih yang kita sebutkan pertama. Itu adalah lanjutannya ahli iman. Itu gimana sih kisahnya? Ini bagi yang beriman, idza ajabal malaikaini fi qabri, kalau seorang ahli iman bisa menjawab di kuburnya, ini Anda insyaallah ahli iman, amin. Fayunadi munadin minas samai, dari langit ada seruan, bahasanya an sadaqa abdi, dia telah percaya, sadaqa abdi, telah beriman kepadaku, dan seterusnya. Fa'afrisu minal jannati, buatkan faras, tempat tidurnya diambilkan dari surga. Walbisu minal jannati, bajunya dari surga. Yufsah lahu fi qabri, dan kuburnya dilapangkan, madda basarihi, sepanjang matanya, enak di situ. Selesai ahli iman. Tapi hadis tadi, ahli iman, arwahul mukmin turun, menangis-nangis dan sebagainya. Ahli imannya menangis-nangis bagaimana? Mohon maaf ini. Ahli iman yang menangis-nangis pulang gak dapat. Kalau ahli iman Anda mau na'am, dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sekelumit. Wahai adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya, kita perlu berani mengkritik ke dalam. Di hadapan kita adalah akidah yang berbeda dengan kita, suka menghantam gara-gara beberapa riwayat yang seharusnya kita tinggalkan, tapi kita masih pertahankan. Kami hanya mencoba memahami, dan yang kami sampaikan sesuai dengan pengetahuan kami. Anda menunjukkan kepada kami, ternyata Anda menunjukkan yang tadi kami sebutkan. Anda tidak mengantarkan kami agar kami berubah dari pendirian kami, karena apa yang Anda bawa tidak menunjukkan bahasanya roh pulang setiap malam Jumat. Maka tetap kami pada kesimpulan semula bahasanya ini kami sebutkan ya, waqad nukilat hadhi riwayatu illa iddatil kutub, telah dinukil riwayat ini ke banyak kitab, seperti Hasyiat I'anatul Talibin di Bakar Syata, seperti Hasyiat I'anatul Talibin yang sangat akrab, termasuk salah satu kitab fikih yang kami sangat dekat adalah Hasyiat I'anatul Talibin, Fathul Mu'in, Hasyiat Fathul Mu'in fikih Syafi'i, wa Hasyiatul Jairimi al-Khatib, Hasyiatul Jairimi al-Khatib, itu juga kitab yang kami dekat fikih Syafi'i. Walakin tilka riwayat, akan tapi riwayat itu semuanya lam tadhkur audal arwah, tidak menyebutkan kembalinya roh ila buyutiha, ke rumahnya, kulla yaumil jum'ah, ada. Natijat ta'amul, habis renungan begini, annal ihtijaj bi hadhihi riwayah batilun marrataini, menggunakan hadis ini, riwayat ini untuk mengatakan rohnya orang meninggal kembali ke rumah, batil dua kali, salah dua kali. Al-awwal, al-hadis la yakunu maqbulan hatta yuhtaj bihi, pertama hadisnya enggak benar, enggak bisa dipakai. Baik, anggap saja hadis yang pakai, kesalahan yang kedua akan dilalui. Apa? In sahhar riwayatu, kalau seandainya riwayat benar, tiba-tiba ada yang menemukan hadis sahih begini, ketahuilah riwayat annaha, riwayat tersebut lam tubayyin, tidak menjelaskan audul arwah ilal buyut, tidak bercerita tentang kembalinya roh ke rumah, tapi kembalinya roh ke langit, bukan ke rumah. Kulla coba setiap hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf adik. Berikutnya pandangan dari Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah. Baik, terima kasih. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Maka Allah berfirman, qulir ruh min amri rabbi, ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menegaskan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidak diberikan ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Jadi ketika kita berbicara tentang perkara yang gaib, maka itu butuh dalil, karena ini perkara gaib. Kita tidak bisa berdasarkan kepada persangkaan, tetapi hendaknya mendatangkan dalil.
Beda kalau itu perkara duniawi, itu bisa riset, bisa penelitian, bisa persangkaan. Cara bikin bakso yang enak, nah, itu bisa penelitian, persangkaan. Nampaknya kalau ditambah ini jadi resep ini. Cara bikin rendang misalnya, kalau ditambah ini rasanya jadi begini, itu bisa. Tetapi kalau sudah terkait dengan masalah akidah, i'tiqad atau keyakinan, maka i'tiqad, keyakinan, akidah itu harus berdasarkan kepada sumber yang jelas, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Dan terkait dengan masalah ruh yang pulang ke rumah tiap malam Jumat, itu saya secara pribadi tidak menemukan dalil yang menjelaskan ruh pulang malam Jumat. Kemudian juga kalau terkait dengan yang ingin pulang itu ada. Dulu para syuhada, sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah SAW, para syuhada yang mendapatkan nikmat kubur, yang mereka mendapatkan rizki di alam kuburnya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat." Jangan katakan orang yang terbunuh fi sabilillah itu meninggal. Bal ahya inda rabbihim yurzakun. Tetapi mereka hidup diberi rizki. Maka orang-orang yang mati syahid ini sangat ingin mengabarkan kepada keluarganya yang ada di rumah bahwasanya hidupnya sudah enak. Ternyata diizinkan sama Allah atau tidak? Tidak. Padahal mereka mati syahid. Orang yang mati syahid saja tidak diizinkan oleh Allah untuk pulang ke rumah ngasih kabar keluarganya. Apalagi orang yang tadi butuh doa. Kalau orang butuh doa, amalnya kurang, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ruh, itu fi syughulin, dalam keadaan sibuk, bima fihi minal adab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kondisi ruh yang ada di alam kubur itu ada dua. Yang pertama adalah kondisi ruh yang dia disiksa. Yang kedua adalah ruh yang mendapat nikmat. Kalau ruh yang disiksa, ini nanti yang bermanfaat adalah doa orang yang masih hidup. Itu akan bermanfaat untuk meringankan, dengan catatan dia bertauhid. Karena kalau tidak bertauhid, doanya tidak akan nyambung, tidak akan nyampai. Maka hendaknya dia bertauhid. Kemudian yang kedua, kalau orang yang mendapat nikmat ketika didoakan, itu nanti derajatnya akan naik satu tingkat. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad, ketika itu disebutkan di situ ada seorang yang berkata kepada Allah, "Wahai Rabbku, ada apa ini?" Maka kemudian Allah berfirman, "Waladuka, anakmu telah berdoa untukmu." Maka untuk orang yang mendapat nikmat, derajatnya naik satu tingkat. Untuk orang yang disiksa, maka akan diringankan siksanya. Tentu dengan doa yang disyariatkan, dengan doa yang sifatnya umum diletakkan umum, yang sifatnya khusus diletakkan khusus, tidak perlu membuat tata cara sendiri. Karena prinsipnya doa kita yang sifatnya umum kepada orang yang sudah meninggal dunia itu akan sampai. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Artinya doa kita sifatnya umum, kapan saja, di mana saja, itu akan sampai kepada mereka. Demikian pula pada saat sholat Jumat, kita diajarkan untuk mendoakan seluruh kaum muslimin yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, al muslimin wal muslimat, al ahya minhum wal amwat. Di situ ada yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Maka yang dibutuhkan adalah doa kita. Tetapi tidak perlu membuat tata cara khusus. Silakan berdoa bisa kapan saja, di mana saja. Jadi kesimpulannya, tidak ditemukan dalil yang menjelaskan bahwa mayit pada saat malam Jumat itu pulang. Andaikan bisa pulang, niscaya milih pulang. Kenapa? Karena posisinya disiksa. Jadi kalau disiksa boleh pulang, kira-kira mau balik lagi enggak? Enggak, ngapain daripada balik? Disiksa lagi, mending pulang. Padahal disebut alam barzakh. Barzakh itu artinya terdinding, artinya dinding. Di situ orang-orang yang meninggal itu dalam surah Al-Quran disebutkan, dalam salah satu surat dalam Al-Quran disebutkan, "Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu sholihah, agar aku bisa beramal soleh." Ternyata dikembalikan apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena di sana ada barzakh, ada dinding yang memisahkan antara dunia dengan alam kubur. Karena ada dinding yang memisahkan antara dunia dengan alam kubur. Nah, kalau bertemu lewat mimpi itu bisa. Karena frekuensi mimpi sama dengan frekuensi mati. Coba kalau kita tidur, doanya apa? Atau bangun tidur, "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana."
Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kami sesudah kami mati. Tadi mati apa tidur? Tidur, tapi Allah sebut mati. Frekuensinya sama dengan orang mati. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah menahan ruh jiwa ketika matinya. Wallati lam tamut, dan Allah menahan ruh orang yang belum mati fi manamiha, di dalam tidurnya. Jadi ruh orang yang mati dengan ruh orang yang tidur sama-sama ditahan oleh Allah. Maka bisa ruh orang yang mati ketemu dengan ruh orang yang masih hidup dalam mimpi. Ada dalilnya? Ada. Nabi bersabda, man ro'ani fil manam ka'an nama ro'ani fil yaqtoh. Barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka seolah-olah dia melihatku dalam keadaan jaga. Fa inna syaiton, karena setan la yatamassalu bi, setan tidak bisa menyerupai diriku, kata Nabi. Ini adalah dalil bahwasanya orang yang meninggal bisa bertemu dengan orang yang hidup dalam mimpi. Untuk siapa? Yang diizinkan oleh Allah. Atau dalam kasus kisahnya seorang sahabat, siapa namanya? Sabit bin Qais. Mudah-mudahan saya tidak kebalik nyebut namanya. Di situ diceritakan ketika dia dalam sebuah peperangan, dia pada saat terbunuh itu baju besinya dicuri. Padahal dia masih punya hutang. Lalu dia pada saat itu ketika terbunuh, baju besinya dicuri dan dia masih punya hutang. Ada seorang prajurit yang bertemu dengan Sabit bin Qais dalam mimpi, dan Sabit mengatakan, aku punya hutang kepada fulan, jumlahnya sekian, saksinya fulan dan fulan, dan aku masih punya harta, hartaku berupa baju besi, tapi baju besiku dicuri, diletakkan di ujung perkemahan. Yang baju besi itu ditaruh di bawah wadah yang di atasnya ada pelana. Lalu kemudian apa? Pada saat itu mimpi ini disampaikan kepada panglima, dan panglimanya adalah Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid menyelidiki, ternyata hutangnya benar, jumlahnya benar, saksinya benar. Kemudian dia pun menyelidiki baju besinya, harta peninggalannya yang bisa untuk bayar hutang. Maka diselidiki, kemudian dicari di ujung perkemahan, dicari di bawah wadah yang di atasnya ada pelana, dan ternyata betul baju besinya ada di situ. Lalu kemudian dibawa kepada Khalifah Abu Bakar, karena pada saat itu Rasul sudah wafat dan khalifahnya adalah Khalifah Abu Bakar, dan Khalifah Abu Bakar adalah afdalul ummah ba'da nabiyhi, umat yang paling utama setelah Nabi SAW. Maka kemudian oleh Khalifah Abu Bakar, wasiatnya Sabit bin Qais dalam mimpi tadi dilaksanakan, dijual baju besinya untuk melunasi hutangnya. Maka ini dalil bahwa orang yang meninggal ada saatnya diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan orang yang masih hidup di alam mimpi. Tetapi kalau kemudian datang, pulang, kemudian minta-minta atau ngetoi, nampak misalnya, maka kita perlu waspada. Bisa jadi itu tipu daya korin. Karena setiap kita lahir itu akan disertai qorinuhu minal jin wa qorinuhu minal malaika. Ada jin pendamping, jin korin, ada pula malaikat pendamping. Yang jin korin ini akan membisikkan keburukan kepada kita. Dan ketika kita meninggal, jin korinnya belum meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana dengan kelompok Salafi? Mari kita simak penjelasan dari Ustadz Muhammad Rasikh. Apakah benar di setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah meminta doa? Taib, ikhwati jazakumullah, tidak ada satu riwayat pun tentang masalah ini, ya, bahwa ahli mayit atau ahli kubur, ya, ahli kubur keluar dari kuburnya kemudian mendatangi rumah-rumah kerabatnya untuk meminta doa. Perkara ini, ikhwati jazakumullah, adalah perkara yang sangat berat, dan ini masuk ke dalam perkara akidah, ya, perkara akidah. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat dan hanya kita yakini, itu namanya masalah akidah. Permasalahan akidah tidak bisa ditetapkan hanya dengan konon katanya, tidak bisa. Harus ditetapkan dengan dalil yang sahih, baik itu dari Al-Quranul Karim atau dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai hari ini, wallahu alam, saya tidak mendapatkan penjelasan bahwa orang yang meninggal hidup kembali atau ruhnya kembali. Ya. Hanya disebutkan bahwa ruh itu dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli mayit atau kepada mayit ketika kita mengucapkan salam saja. Ya, ketika kita mengucapkan salam di kuburan, ya, maka raddallahu ruhu, Allah mengembalikan ruh kepada jenazah, kepada mayit di dalam kubur tersebut, faraddas salam, dan dia menjawab salam. Dan ini sudah kita jelaskan juga maknanya, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maknanya adalah
bahwa mayit itu tidak mendengar salam kita. Tetapi kemudian disampaikan salam kita itu kepada ruhnya mayit tersebut. Disampaikan salam kita itu kepada ruhnya mayit tersebut, kemudian ruh itu menjawab salam tersebut. Sebagaimana kita mengatakan, tolong sampaikan salam saya kepada si fulan. Ya. Teman kita tapi tidak ada di situ. Kebetulan yang ketemu ini orang yang sering ketemu dengan teman kita itu. Kita bilang, ntar sampaikan salam saya kepada si fulan ya. Oh iya, nanti saya salamkan Ustaz. Dia ketemu orang tersebut, kemudian dia mengatakan, si fulan tadi menyampaikan salam untuk antum. Oh iya, maka dia jawab apa? Assalamu alayka wa alaihi salam. Ya, assalamu alayka wa alaihi salam. Ya, salam kepada engkau dan kepada beliau. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika kita melewati kuburan, kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar, wa inna insyaallah bikumul lahikun. Maka Allah mengembalikan ruh kepada jenazah tersebut dan dia menjawab salamnya. Adapun dalam masalah-masalah yang lain tidak, ya. Apalagi hidup kembali, ya. Karena jelas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Dan apabila orang sudah masuk ke dalam kubur, maka kubur itu disebut barzah. Apa itu barzah? Barzah adalah al-hajiz baina syai'aini, sesuatu yang membatasi dua sisi. Sisi yang sini, sisi yang sini. Dan tidak akan mungkin bercampur. Tidak akan mungkin bercampur antara sisi ini dengan sisi ini. Jadi nggak mungkin orang dikubur hidup lagi, jalan-jalan, nggak ada. Ya, termasuk dalam ini perkara tentang ucapan salawat kepada Rasulullah. Ya, kita disuruh bersalawat dimanapun kita berada. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin salawat itu sampai kepada engkau padahal engkau dalam keadaan mayit, mati? Ya, maka kata Rasulullah SAW, salam kalian akan sampai kepadaku. Ya, salam kalian akan sampai kepadaku. Maka ini bukan berarti bahwa Rasulullah SAW itu hadir di setiap orang yang membaca salawat, tidak. Karena ada hadis lain mengatakan, innalillahi malaikatan sa'ihuna fil ardi. Sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang selalu bertebaran di muka bumi, yang mereka mendengar setiap orang-orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Maka para malaikat ini datang kepada ruhnya Rasulullah dan menyampaikan salam tersebutnya. Jadi ketika sudah masuk ke alam barzah, maka tidak akan bisa mencolot balik ke dunia, entah jadi sundel bolong, jadi apa lagi, pocong dan sebagainya, nggak ada. Itu kerjanya setan itu, ya, kerjanya setan. Ya, karena Allah Taala berfirman apa? Bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua laut yang saling terpisah, yang keduanya tidak bisa nyampur. Barzah. Jadi barzah itu sesuatu yang tidak bisa nyampur. Jadi enggak ada ahli kubur pulang ke rumah. Walaupun ikhwati azakumullah, masalah doa kepada ahli kubur masuk ke dalam kubur. Dalam riwayat Tirmidzi kalau tidak salah, disebutkan doa-doa itu masuk ke alam kubur seperti hembusan angin yang sepoi-sepoi, dingin kepada ahli kubur. Ya, ketika ditanya apa ini ya Allah, ini adalah doa-doa dari keluarga kalian yang saleh, ya, doa-doa orang-orang di dunia. Jadi doa itu yang sampai, bukan ruhnya yang pergi-pergi, ya, apalagi ataupun juga yang di hari-hari pertama meninggal. Ya, walaupun ada nukilan dari seorang ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ya, Al-Makhul kalau tidak salah. Al-Makhul rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa jenazah itu apabila baru dikuburkan, dia akan berkeliling di antara rumah-rumah tersebut. Namun sampai saat ini wallahu alam, saya tidak mendapatkan riwayat yang menyokong pendapat dari Imam Makhul tersebut, baik hadis maupun Al-Quran, tetapi hanya qaul, ucapan beliau. Dan ini adalah masalah akidah, maka kita tidak bisa menisbahkan perkara tersebut dengan ucapan seseorang yang bukan Rasulullah SAW. Ya. Maka perkara akidah tidak bisa kita terima dengan ucapan-ucapan selain dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Untuk yang terakhir dari organisasi Majelis Tafsir Al-Quran, Dr. Andes Ahmad Sukina. Apakah benar orang yang sudah meninggal setiap malam Jumat
pulang ke rumah, yakni dunia fana ini, minta doa kepada orang yang masih hidup, Ustaz. Lah kamu dapat itu dari mana? Harusnya ditanyakan yang nerangkan itu. Nah, kamu sudah punya keluarga, meninggal belum? Ya, pernah tidak didatangi oleh orang yang meninggal datang ke rumah lagi, minta didoakan, itu pernah apa tidak? Ya, kalau memang bisa pulang kok ya mau malam Jumat kuwi lho. Ya, kalau memang bisa pulang wis rasah bali ning kuburan ra nek kancane. Wis mulih kono jagongan lagi karo anak bojone kan regeng. Nah, itu urusan gaib. Yang tahu gaib itu siapa? Coba dibaca ayatnya. Itu bukan ngawur, ada tuntunannya gitu loh. Ya, ada tuntunannya. Jadi kalau itu roh orang mati itu gaib, jangan ngira-ngira wah malam Jumat pulang ini. Apa ngabari kamu? Dan apa pernah kamu tahu ini roh mbahmu atau bapakmu atau istrimu atau suamimu yang mati malam Jumat pulang, apa pernah ketemu kamu? Nah, ayat 59 Al-An'am ya. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfud. Nah, jadi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Jadi yang kunci-kuncinya yang gaib itu hanya di sisi Allah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib itu kecuali hanya Allah. Maka kalau ada orang menerangkan kalau Jumat atau malam Jumat roh-roh yang mati do pulang, kuwi sing nerangke siapa? Didapat dari mana? Gitu loh. Kalau itu yang menerangkan Ustadz, tanyakan Ustadz yang menerangkan itu dasarnya apa? Nah, itu ditanya, neng ngaji agama itu aja ngomong kata Ustadz, ya katanya pulang, yakini pulang, katanya ini ya, dah agama jangan katanya. Ya, kalau agama kita harus kata Quran begini, kata hadis begini, bukan kata Ustadz, bukan. Maka di sini kalau saudara mau dakwah jangan kata Ustadz ya, nyampaikan agama. Di selama ini sampai hari ini saya belum mengetahui kalau kamu tanyakan hadis-hadisnya. Hadis yang menerangkan kalau malam Jumat rohnya orang mati do pulang itu belum tahu hadisnya. Tapi banyak orang yang menunggu-nunggu. Kadang-kadang menunggunya ya tidak ditunggu tengok-tengok, tidak tidur. Pokoknya kalau orang desa-desa dulu dicepai wae. Kendi-kendi diseni, gentong-gentong diseni kok nek mbahe mulih. Nah, masa ya tega men mbahmu suwe ra mangan mbok cepake mung kendi coba. Gentong kendi mbok cepake Coca-Cola apa ya, es teler apa es degan gen seger mulih. Ya malah mbok cepake kendi. Nah, itu kan keyakinan, itu keyakinan begitu laisa minal Islam. Bukan keyakinan yang dibenarkan oleh Islam. Orang mati itu tidak pernah pulang. Ya, aku ngerti tidak pernah pulang. Lah memang tidak pernah pulang, dia sudah mati. Kalau masih bisa pulang kan belum mati namanya. Rohnya, roh jangan bicara. Nabi aja ditanya yas'aluna ka'ani ruh. Hai Muhammad, ada orang bertanya kepadamu tentang roh. Nabi belum jawab apa? Qul huwa min amri rabbi. Katakan itu urusan Tuhanku.
Tidak ada yang mengetahui. La ya'lamuha illahu tadi lah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Kalau kamu mengatakan pulang itu yang ngandani siapa?